Kenapa hal ini itu jarang kita dengar? Nah, ini yang kita sayangkan. Isu perubahan iklim ini digaungkan, ini sebenarnya adalah isu kita. Karena apa? Kita ini kan tinggal di satu planet yang sama. Makanya para tokoh muslim sedunia itu meluncurkan gerakan Masjid Hijau itu untuk apa? Untuk menggerakkan masjid-masjid yang ada di seluruh dunia itu untuk mulai para hadirin sekalian, barangkali Bapak sudah pernah mendengar yang namanya Masjid Hijau. Ini bukan masalah cat masjid ya Bapak sekalian, tetapi adalah satu gerakan yang dimunculkan setelah pertemuan di Turki kalau nggak salah pada tahun 2016. Kaum muslimin, negara-negara muslim berkumpul menyikapi iklim atau perubahan iklim yang setahun sebelumnya pada tahun 2015 sekitar 196 negara lebih menandatangani Paris Agreement untuk menyikapi tentang perubahan iklim. Bapak Ibu sekalian, barangkali ini hal yang kelihatan terlalu tinggi gitu ya. Padahal sebenarnya tidak. Kenapa hal ini itu jarang kita dengar? Nah, ini yang kita sayangkan. Karena baik MUI maupun DMI itu sebenarnya sudah berusaha mensosialisasikan tentang gerakan Masjid Hijau ini. Yang Masjid Hijau ini sebenarnya sederhana. Makanya untuk hitung 7 menit atau izinkan kalau meloncok sedikit sampai 10 menit kalau meloncok ya. Itu adalah menyikapi tentang perubahan iklim yang sekarang ini semakin mengkhawatirkan. Makanya pada malam hari ini mungkin saya lebih memberikan tantangan kepada anak-anak muda atau remaja juga. Karena kalau kayak saya sudah 50 tahun lebih, itu kan sudah menikmati masa-masa hijau, kan? Jadi iklim yang sesuai dengan perhitungan bapak-bapak kita, nah sekarang sudah tidak sesuai lagi perhitungannya. Ketika bapak-bapak yang sekarang ini seenaknya saja menyikapi lingkungan, dampaknya adalah kepada kalian anak-anak remaja. Ya. Isu sampah, isu energi dan sebagainya itu dampaknya kepada anak remaja. Maka dari itu, ketika isu perubahan iklim ini digaungkan, ini sebenarnya adalah isu kita. Karena apa? Kita ini kan tinggal di satu planet yang sama dengan orang-orang di Eropa, dengan orang-orang di Afrika, dengan orang Jepang, ya kan Pak ya? Kan satu planet ini. Ketika kita melakukan sesuatu yang berdampak pada atmosfer, pada iklim, ya itu sebenarnya sama. Yang kita lakukan di sini sama dengan yang dilakukan di Afrika sana. Maka ketika Kalimantan itu disepakati atau diminta oleh dunia untuk menjadi paru-paru dunia, ya karena memang semakin sedikit hutan yang mensuplai oksigen, kurang lebih seperti itu. Bapak sekalian, para ahli mengatakan bahwa kalau perubahan iklim ini tidak disikapi dengan baik, akhir abad 21, yaitu tahun 2100, ada yang masih hidup kan? Kalau anak-anak itu masih ya. Tahun 2100 itu sudah meningkat sekitar 4 derajat Celcius. Artinya panas akan semakin terasa di kehidupan kita. Makanya para tokoh muslim sedunia itu meluncurkan gerakan Masjid Hijau itu untuk apa? Untuk menggerakkan masjid-masjid yang ada di seluruh dunia itu untuk mulai peduli
tentang masalah perubahan iklim ini. Dengan apa? Dengan menjadikan masjid yang ada di seluruh dunia ini masjid yang ramah lingkungan. Dan ini adalah tugas kita, Bapak sekalian. Tugas kita untuk menerapkan apa-apa yang bisa dilakukan langkah nyata di dalam menghadapi krisis iklim ini melalui masjid. Penduduk bumi ini sekarang sudah kurang lebih 8 miliar. Yang 2 miliarnya itu adalah kaum muslimin. Kalau 2 miliar kaum muslimin itu kompak ya, melakukan perbuatan yang mendukung terhadap pencegahan terhadap perubahan iklim ini, insya Allah bumi ini akan bisa dinikmati oleh anak cucu kita dengan paling tidak sama dengan sekarang. Kaum muslimin rahimakumullah, salah satu yang paling penting di dalam konsep masjid hijau ini itu adalah penghematan energi. Maka kemarin panitia Ramadan itu ramai karena begitu malam pertama jelek listriknya. Karena apa? Semua lampu segala macam itu enggak semua ya, tapi hampir sebagian besar nyala. Itu kemarin sama Pak Siana dihitung berapa Pak? Sekitar 10.000 watt gitu ya, 10.000, 10.000 ya, 10.000-an. Nah ini adalah listrik pakai 9 ya. Nah akhirnya dihemat. Mana yang bisa dimatikan tidak dinyalakan. Akhirnya apa? Alhamdulillah malam kedua sampai sekarang aman. Karena ada yang tidak dinyalakan. Dan ini intinya sebenarnya masjid hijau itu adalah masjid yang hemat energi. Jadi semaksimal mungkin energi itu dihemat. Untuk apa? Ya biar yang lain bisa memakai dan kita tidak berboros-boros liar. Karena Islam ini adalah mengajarkan bagaimana kita itu hidup sewajarnya, tidak pelit juga tidak boros. Orang gegem, orang nyahnyok. Artinya sesuai dengan yang sewajarnya gitu. Jangankan dalam hal kehidupan sehari-hari, sedekah saja nggak boleh berlebihan, ibadah juga nggak boleh berlebihan. Kalau makan nggak boleh berlebihan, apalagi bulan puasa ini. Bapak Ibu tahu, bulan-bulan puasa ini sampah rumah tangga naik 20%. Padahal makannya cuma 2 kali. Ya. Nah ini jajannya lebih banyak ya Bapak. Jadi kita sebagai umat Islam marilah kita mulai berhemat. Saya sangat memimpikan Masjid Ar-Rahman ini ada listrik tenaga matahari. Ya barangkali satu konto dari serambi atau atas atau khusus untuk dapur diambilkan dari matahari. Ya pakai surya mana ya Pak? Ini adalah salah satu konsep masjid hijau yang digaungkan sebenarnya. Bagaimana masjid ini uji coba untuk masalah tenaga matahari. Sehingga apa? Kalau masjid sudah mulai menguji coba, nanti umatnya, jamaahnya akan tertarik untuk uji coba. Kita sudah seharusnya melakukan sesuatu yang memang sesuai dengan problem kita. Ajakan dari para alim ulama, para cendekiawan terkait dengan lingkungan ini, terkait dengan masjid hijau ini, mari bagaimana Masjid Ar-Rahman bisa menjadi pionir untuk menjadi masjid hijau di wilayah Tangerang. Jadi kalau Ar-Rahman sudah dengan sumber daya yang luar biasa, banyak tanaman, ya di sekeliling kita dekat dengan danau. Kalau kita mau tenaga listrik tenaga angin juga bisa, itu kan danau itu kan tingginya anginnya kencang, gitu kan. Nah, belum lagi matahari sini juga banyak, maka insya Allah kita bisa menjadi salah satu umat Islam yang menjadi teladan di dunia ini.